Kejadian kisah nyata ini terjadi di Ponorogo. Seorang laki-laki bernama Krisnanda Mega Pratama atau biasa dipanggil Mega berusia 23 tahun. Tinggal dengan keluarganya di Ponorogo, Jawa Timur. Dari kecil kehidupan Mega ini berkecukup. Bahkan sang ayah pernah beberapa kali menjabat sebagai kepala desa. Terakhir sang ayah menjabat ternyata diketahui korupsi hingga akhirnya ditahan dan sang ayah pun dipecat secara tidak terhormat. Usai dari permasalahan ini, keluarga Mega pun nampak berubah. Yang dulunya kaya kini menjadi bangkrut, bahkan kehidupan makin murat-maret. Bukan hanya Mega yang susah menjalani kehidupan ini, namun ternyata sang ayah juga sang ibu, bahkan sang adik dari Mega pun mengaku memang susah menjalani kehidupan, apalagi saat itu sang ayah sempat ditahan. Mega yang makin dewasa pun akhirnya dirinya berkuliah di salah satu universitas di Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo saat itu. Saat berkuliah, Mega pun berkenalan dengan seorang wanita bernama Suprihatin. Suprihatin berusia 22 tahun, tinggal juga dengan keluarganya di Ponorogo. Suprihatin yang berkuliah di kampus yang sama dengan Mega mengambil sastra Inggris. Dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, dirinya juga ramah, punya banyak teman, jauh dari masalah dan tak pernah punya musuh. Berpacaran dengan Mega, Suprihatin mengaku dirinya baik-baik saja. Meskipun banyak orang yang menyayangkan, Suprihatin berpacaran dengan Mega yang sedikit temperamen kini. Belakangan Mega pun bercerita kepada teman-temannya kalau kehidupan ekonominya makin tak baik-baik saja, keluarganya maupun dirinya kini kesusahan uang. Meski banyak teman-teman yang menyuruh Mega bekerja, namun nampaknya Mega tak mau, lebih memilih meminjam uang kepada teman-temannya, banyak hutang bahkan tak hanya teman-teman. Mega pun meminjam uang kepada sang pacar Suprihatin. Di tanggal 28 Januari 2023, Mega pun membawa Suprihatin ke rumahnya dan mereka pun ngobrol di kamar Mega. Bahkan saat itu keduanya cekcok dan nampaknya di jam 11 siang terdengar cekcok mereka oleh Ibunda Mega. Menurut Ibunda Mega, mereka membicarakan hubungan mereka dan juga membicarakan hutang, namun nampaknya tak terima. Mega saat itu berteriak-teriak. Saat itu Ibunda dari Mega pun mengetuk pintu menanyakan apa yang terjadi, namun Mega malah ngamuk. Mega pun menutup pintu tersebut hingga sang ibu tak berani lagi. Ternyata tanpa siapapun tahu, di dalam kamar Mega, Mega pun menikam sang pacar beberapa kali hingga 21 kali. Mega pun kelap-kelap mata. Sang pacar Suprihatin tak bisa memberikan perlawanan, bahkan dirinya tak bisa mengeluarkan suara karena saat itu mulutnya dibekap. Usai melakukan aksinya kepada Suprihatin dan sadar sang pacar sudah tak bernyawa, Mega mulai panik. Tak mau ketahuan, Mega pun memutar cara hingga akhirnya dirinya akan menguburkan sang pacar di kamar itu juga. Tepatnya di bawah ranjang tempat tidur dirinya. Keluar membawa ember linggis dan juga semen, tak ada yang curiga saat Mega melakukan itu. Menggali lubang di kamarnya sendiri hingga akhirnya memasukkan pacar ke lubang tersebut dan menutupinya mengecor dengan semen. Keesokan harinya Mega bercerita kepada keluarganya kalau Suprihatin sudah pulang pagi tadi. Suprihatin pulang saat keluarganya tak ada dan tak bisa berpamitan. Di rumah keluarga ibu Suprihatin nampaknya semua kebingungan karena sang anak tak pulang dan tak seperti biasanya. Mencari Suprihatin kemana-mana, bahkan ke teman-teman kampus tak ada yang tahu. Termasuk saat menanyakan kepada sang pacar Mega, nampaknya Mega pun mengaku tak tahu di mana Suprihatin berada. Hingga kebingungan akhirnya dari pihak keluarga pun melaporkan kehilangan Suprihatin kepada pihak yang berwajib. Sementara saat itu Mega pun nampaknya pura-pura mencari sang pacar Suprihatin. Namun di mata teman-teman Mega menyebutkan saat Suprihatin menghilang, Mega pun kerap menjadi peminum bahkan menggunakan barang terlarang. Di rumah pun Mega membuat orang tuanya kesal. Eko, ayah dari Mega pun kesal karena ternyata mendapatkan banyak tamu untuk menagih hutang kepada Mega. Bahkan Mega yang kerap pulang dalam kondisi mabuk, kerap membawa wanita-wanita yang bergonta-ganti tiap harinya. Tak sanggup lagi dengan kelakuan sang anak Mega, akhirnya Eko, ayah dari Mega, mempunyai ide untuk menghabisi Mega, meminta bantuan kepada temannya untuk menganiaya dan menghabisi sang anak karena kelakuannya sudah di luar batas. Di tanggal 5 Februari 2023 saat Mega tertidur, Eko dibantu Udin temannya menganiaya Mega dan menikam Mega 20 kali. Hingga akhirnya Mega pun tak bernyawa lagi. Keduanya membawa jasad Mega dan dibuang ke Sungai Sepi. Saat itu Eko dan temannya Udin mengikat Mega agar terlihat seperti bundir. Setelah melakukan aksinya itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing bertindak seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan keesokan harinya Eko, ayah dari Mega, pura-pura mencari Mega dan melaporkan kehilangan Mega kepada pihak yang berwajib. Dari permasalahan ini semuanya terbongkar. Pihak yang berwajib mencari keberadaan Mega, bahkan saat itu pihak yang berwajib menyelidiki permasalahan ini berawal dari rumah. Saat menyelidiki rumah, nampaknya di kamar Mega menemukan sesuatu yang aneh. Ada cor-coran di bawah kasurnya Mega yang dicurigai pihak kepolisian hingga akhirnya dibongkar. Usai dibongkar, pihak kepolisian kaget ternyata menemukan jasad wanita yang terkubur di dalamnya. Eko pun mengaku dirinya tak tahu apa-apa dan minta permasalahan ini segera diurus.
Jasad wanita tersebut pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah identifikasi korban, jasad tersebut ternyata adalah Suprihatin, pacar dari Mega. Tak mau permasalahan jadi panjang, Eko, ayah dari Mega, pun mengungkapkan yang terjadi. Kalau dirinya tak tahu apa-apa masalah Suprihatin, namun Mega menghilang karena dihabisi olehnya. Bahkan Eko sendiri menunjukkan di mana jasad Mega disembunyikan dan dengan siapa dirinya melakukan. Eko akhirnya diamankan bersama Udin yang membantu menghabisi Mega. Jasad Suprihatin setelah diotopsi pun dikembalikan kepada keluarga. Bahkan keluarga Suprihatin mengaku tak menyangka pelakunya adalah Mega. Eko dengan Udin sendiri diadili dan dipersidangkan. Eko mendapatkan vonis 11 tahun penjara, sementara Udin yang membantu divonis 8 tahun penjara. Kesedihan kini ada di keluarga Mega. Tak hanya keluarga Mega, melainkan keluarga Suprihatin yang tak tahu apa-apa. Seorang anak kesayangan yang memang baik, ramah, bahkan pintar, dihabisi pacarnya sendiri terkait permasalahan hutang dan juga cinta. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.